Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ina fil Qur'anil Karim biqaulihi ta'ala wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Shadaqallahul azim. Wa fil akhir qala al-arab kun ibadan rabbaniyan wala takun ibadan ramadaniyan. Pada kesempatan ini izinkan saya melanjutkan kajian kita yang merupakan kajian penutup dari sesi selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah telah kita lewati dari awal bulan suci Ramadan sampai pertengahan bulan suci Ramadan, dan kita sudah berada di penghujung dari bulan suci Ramadan. Bahwa dari 12 bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat 12 bulan, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan. Bulan yang sangat penuh keberkahan, bulan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilipat gandakan pahala apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Olehnya itu, satu pepatah Arab yang mengatakan, kun ibadan rabbaniyan wala takun ibadan ramadaniyan. Jadilah hamba rabbani. Jangan hanya menjadi hamba ketika bulan suci Ramadan saja. Karena dari 12 bulan itu, jangan sampai kita hanya berta'abbud. Jangan sampai kita hanya menjadikan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bulan suci Ramadan. Sementara di bulan-bulan yang lainnya kita tidak menjadikan diri kita sebagai hamba pada bulan itu, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, sekali lagi, jadilah hamba rabbani. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wala takun ibadan ramadaniyan. Jangan hanya menjadi hamba di bulan Ramadan saja. Karena pada seyogyanya kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka urgensi penciptaan manusia, demikian juga jin, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, saya menciptakan manusia dalam bentuk fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang begitu sempurna. Karena manusia dipersenjatai dengan akal. Demikian juga pada bulan suci Ramadan diturunkan yang namanya Al-Quran. Maka pedoman dan akal, Al-Quran dan akal yang menjadi pedoman bagi umat manusia, dan adanya akal sehingga manusia ditaklifkan untuk melakukan satu ibadah, maka sempurnalah pada diri manusia untuk menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya, sepanjang tahun, selama 12 bulan itu. Jadikanlah dirimu menjadi hamba rabbani, bukan hanya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bulan suci Ramadan saja. Lalu kalimat ya'budun, bahwa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup
melaksanakan perintahnya apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, aqimus sholata wa atuz zakata wa shaum ramadan wa hajjil bait. Ini adalah bagian daripada perintah syariat. Kita melakukannya itu adalah bagian daripada ta'budun, itu penyembahan. Demikian juga ketika kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Dan seterusnya, banyak juga larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka konsepnya disebut dengan illa liya'budu, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dasarnya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan tadi yang berbunyi, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala kecuali bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kita tidak tahu. Hanya saja kita tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih, bagaimana cara mereka berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan wa in min syai'in, tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala kecuali bertasbih, kecuali bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Bukan hanya manusia yang bertasbih, bukan hanya manusia yang bertahmid, bukan hanya manusia yang berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu pepohonan, baik itu hewan, ataupun benda-benda lainnya. Selama yang dimaksud dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kita tidak tahu cara mereka berta'abbud, cara mereka bertasbih, cara mereka bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya mereka pasti bertasbih, bertahmid dan berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu yang terakhir saya ulangi bahwa kun ibadan rabbaniyan wala takun ibadan ramadaniyan. Jadilah hamba rabbani, jangan hanya menjadi hamba ketika bulan Ramadan saja. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya akhir dengan ucapan wa atrukukum fi ri'ayatillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.